الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso, rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Ahad pagi ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan ini semua akan mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan dicatat sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin kita setiap Ahad pekan yang ketiga. Dan kajian kita adalah kajian tematik. Jika pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang materi-materi tazkiyatun nafas, maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji dan mempelajari materi yang lebih esensial, yakni tentang tauhid, tentang iman. Karena Bapak Ibu, tauhid ini adalah merupakan nikmat yang terbesar dari Allah. Jadi nikmat iman, nikmat Islam, kita diberi hidayah untuk mengesahkan Allah. Ini adalah nikmat yang paling besar, yang tidak bisa dinilai bahkan dengan dunia seisinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau itu dikenal dengan bapak tauhid, imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Itu saja beliau tidak bisa mengajak bapaknya Azar untuk menjadi orang yang beriman.
Nabi Musa alaihissalam yang termasuk Nabi ulul azmi itu saja tidak bisa mentauhidkan bapak angkatnya. Sinten bapak angkatnya Nabi Musa ini? Bapak angkatnya sinten? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kan bapak angkatnya Nabi Musa. Makanya ketika diajak untuk menyembah kepada Gusti Allah, Fir'aun itu malah menyombongkan dirinya. Kau niki aneh-aneh Musa. Biyen awakmu cilikan mungkin kali tak angkat. Nah, itu kan begitu, Pak. Nabi Nuh alaihissalam ini nabi-nabi ulul azmi semua, nabi-nabi papan atas. Beliau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa mengajak anak kandungnya dan istrinya sendiri. Bahkan Kanjeng Nabi itu saking kepinginnya paman tercinta beliau Abu Thalib, yang Abu Thalib ini mengasuh beliau sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Itu pun dalam riwayat Abu Thalib ini belum sempat mengucap 2 kalimat syahadat. Niki menduduhkan, napa menduduhkan? Menunjukkan kakek tutu ya. Betapa mahalnya iman ini. Maka kita bersyukur kepada Gusti Allah. Kita kok kalau kalian jenengan iki lahir di Uni Soviet, kira-kira nggih komunis. Kalau kita lahir di Amerika sana, kira-kira ya bisa-bisa ateis atau Nasrani. Ya kok alhamdulillah lahir di Karangploso. Dari orang tua yang muslim. Alhamdulillah sejak kecil kita sudah mendapatkan didikan tauhid. Dan di akhir zaman ini tauhid ini menjadi penting. Lebih-lebih untuk ditanamkan di dalam generasi muda sekarang. Dalam hati mereka itu harus tauhidnya itu harus muruk. Sebagaimana tauhidnya Nabi Ibrahim, sebagaimana tauhidnya Nabi Musa, sebagaimana tauhidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan kenapa saya mengambil tema tauhid. Dan insya Allah beberapa seri pertemuan ini kajian kita akan ngaji tauhid. Karena saya paling senang ngaji tauhid. Ini adalah merupakan ikhtiar kita Bapak Ibu, usaha kita untuk husnul khotimah. Jenengan pernah dengar beberapa tahun yang lalu, tapi belum lama juga, ada seorang ustadz, bahkan levelnya sudah hampir kiai. Beliau pegawai Kementerian Agama, tetapi ternyata di akhir-akhir hayatnya murtad. Nggak pernah dengar di Malang, tidak jauh, boten ten Jember, tetapi di Malang. Maka di antara doa yang tidak boleh kita tinggalkan adalah doa minta ketetapan iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Atau Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah.
Alangkah indahnya kalau kemudian nanti ya di akhir-akhir hayat kita, kalimat yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari hati kita yang paling mendalam adalah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Nilai tauhid yang mantap ini. Kalau sudah tauhid kita mantap, kita menghadapi kehidupan jadi enteng Bapak Ibu. Karena berkali-kali saya sampaikan yang viral itu ya, ketika orang itu tauhidnya mantap, dia itu akan mendapatkan dekengan pusat. Tidak butuh dekengan-dekengan yang lain. Kalau sudah bergantung secara kuat kepada Gusti Allah, dan sejarah telah membuktikan itu. Para nabi dan para rasul itu kenapa kok kuat menghadapi umatnya yang notabene itu mokong-mokong? Ya karena tauhid yang kuat ini. Nabi Ibrahim mosok pirsa lek geni niku bakal adem, mboten pirsa blas. Nabi Musa mosok nyongko lek terus kemudian lautan merah yang luas itu terbelah menjadi nggih mboten nyongko babar blas. Karena menurut nalar akal manusia ndak mungkin. Impossible dirasi wong Panjen. Nah, Panjen kan ibu kota kabupaten, Bu, lebih maju daripada Karang. Impossible, tidak mungkin. Tetapi bagi Gusti Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kalau panjenengan dalam hidup dan kehidupan ini sudah bergantung secara totalitas kepada Gusti Allah, maka pasti jenengan akan mendapatkan keajaiban-keajaiban kehidupan yang tidak pernah panjenengan sangka. Tapi lek bergantung kepada makhluk, pernah saya contohkan, lek sambat nang podo menungsoni tuas podo ruwete. Karena pasti setiap orang itu punya kerebutan sendiri. Sambat masalah anak misalnya, yo apa anakku jam 11 bengi kat mulih, mending gak sinau. Jam piro? Jam 11 kat mulih. Jare diceritani, lah anakku rong dino durung mulih tambah parah. Tetapi kalau kita mengadu kepada Gusti Allah, lebih-lebih di saat-saat yang terpilih, di saat-saat yang mustajabah untuk berdoa, antara adzan dengan iqamah, itu saat mustajabah. Sepertiga malam yang terakhir, bahkan di sepertiga malam yang terakhir itu yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia itu di sepertiga malam yang terakhir. Ditunggu-tunggu sama Gusti Allah itu. Mana yang hambaku yang minta, tak kasih. Mana hambaku yang tobat, tak ampuni. Nah, maka mari kita memahami kalimat tauhid ini dengan benar. Kalau kita mungkin salah di dalam sesuatu yang selain tauhid, maksud saya itu mungkin masih ada kesempatan memperbaiki. Ada sebuah kisah ngeten Bapak Ibu. Ada seorang penjahit terkenal. Karena terkenal ya langganannya itu juga orang-orang yang VIP. Satu ketika ada seorang pejabat, langganannya seperti biasa mendandakan kelambi. Karena pejabat ya tentu kainnya aja sudah mahal, Pak. Bahannya sudah mahal. Sudah seperti biasa, karena langganan tidak usah diukur, kok senggingi ukurannya. Tapi namanya manusia, ya rupanya namanya manusia kan bisa saja keliru. Begitu hari yang disepakati, datanglah si pejabat tadi mengambil bajunya yang ditandakkan tadi. Sudah selesai, sudah monggo panjenengan coba.
Begitu dicoba ternyata di luar dugaan. Kekecilan baju itu tidak pas. Rupanya penjahitnya tadi itu keliru ngambil ukuran. Kan pelanggannya banyak, namanya manusia, wajar itu. Marah itu si pejabat tadi itu. Sama ini selanggaran kok sih koyo ngene. Iki kelambi iki kaine tok wis jutaan. Carane ngene aku gelo aku. Sampai kemudian si penjahit tadi itu ya tidak berkata-kata, hanya meneteskan air mata. Melihat si penjahit tadi meneteskan air mata, si pejabat tadi itu berubah dari tensinya yang tinggi kemudian menurun sedikit demi sedikit dari amarah menjadi ibah. Syukurane Pak, gak apa-apa wis, gak apa-apa, aku mengancani emosi. Jawaban penjahit tadi di luar dugaan. Mohon maaf Pak, saya menangis tadi bukan karena takut sama ini. Kalau masalah kain, insya Allah ya masih nyeleng-nyeleng, saya bisa mengganti. Tapi ketika sampean tadi itu mengungkapkan emosi, tiba-tiba terbersit dalam diri saya, lah iya, iki aku salah jahitnya wis koyok ngene. Bagaimana kalau saya nanti salah di dalam bertauhid? Bagaimana kalau saya itu salah dalam berkeyakinan? Mati dalam keadaan masih bawa jimat, mati dalam keadaan masih meyakini segala sesuatu yang selain Gusti Allah. Apa ada kesempatan memperbaiki? Oh ternyata mendalam pemahaman penjahit itu. Demikianlah kita dalam hidup ini Bapak Ibu. Mari kita jaga tauhid kita supaya menjadi tauhid yang benar. Maka kita baca ini buku kecil ini kitab kecil yang kita jadikan rujukan. Ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh Wahabi itu. Terus kita tidak ikut polemik itu. Yang penting ajarannya ini ya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang beliau sampaikan. I'lam rahimakallah, ketahuilah saudara-saudaraku ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda semua. Nah, dalam kitab ini anna hadhil kalimat, bahwa sesungguhnya kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah wa hiya kalimatut taqwa, ini adalah kalimat takwa ya. Mohon maaf sebelumnya, ia kalimatun fariqatu bainal kufri wal Islam. Kalimat inilah yang menjadi kalimat pembeda bainal kufri wal Islam, antara kekafiran dengan keislaman. Sehingga dengan kalimat inilah kemudian kita berhak masuk surga. Baik, pertanyaannya melbune kapan, nanti masing-masing mboten sama. Ada yang masuknya langsung, ada yang mampir dulu. Tapi selagi kita masih pernah mengucap la ilaha illallah, maka kita berhak masuk surga. Jadi kalimat yang fariqah, yang membedakan bainal kufri wal Islam, antara kekufuran dengan keislaman, wahiyya kalimatut taqwa, dan ia adalah kalimat takwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 26, mungkin bisa panjenengan kaji ulang. Niki mboten napa-napa nggih, ngajine alon-alon dekat tutup, dilanjutkan serial berikutnya. Insya Allah kita akan fokus dulu pada materi tauhid. Mohon maaf Ustadz Fian, requestnya untuk ngaji sejarah belum kita masih ngaji tauhid. Mudah-mudahan lah ini nanti akan menjadi saksi bahwa kita pernah ngaji tauhid, sehingga nanti di alam kubur ketika malaikat bertanya man rabbuka, siapa Tuhan, kita bisa menjawab, jangan main-main malaikat, aku ngaji tauhid. Dan pertanyaan itu enteng. Amin ya robbal.
Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat nomor 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatut taqwa. Fa anzalallahu sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi lek kepengin atine ayem ngene iki rahasiane. Gumantung dumateng Gusti. Perkara nanti kita punya masalah, ya, setelah kita ikhtiar tentunya, ya, ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah, yang kita tunggu kemudian solusi apa dari Gusti Allah. Ngoten maksudnya. Tenang, yang nggadai iman itu tenang. Ya. Karena sebesar apapun masalah, kita bergantung kepada yang maha Nah kan kayak cara musuh ngoten sih, kekuatan kebergantungan kita kepada Gusti Allah. Maka Rasulullah dan orang-orang yang beriman itu akan diberi ketenangan hati oleh Allah Ta'ala dengan kalimat ini. Fa'alzamahum kalimatut taqwa, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka kalimat takwa ini. Jadi kalimat la ilaha illallah ini dinamakan kalimatut taqwa. Kalimat yang menjadikan kita hamba yang taat kepada Gusti Allah. Sehingga dari situlah kemudian seluruh ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah, ibadah ritual, ataupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, semuanya kita tujukan hanya mengharapkan ridho Allah. Karena kita sudah berikrar. Apa ikrar kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lek pun ngenten iki Bapak Ibu, kalau kalian jenengan iki mboten butuh, pengalamane menungso niku mboten perlu. Ya. Jadi orang yang sudah tauhidnya mantap, tidak akan mengurangi amalan karena dicaci, tidak akan menambahi amalan karena dipuji. Engko dilem so kok sregep temen sih, akhirnya sembang sopo dadi papat. Saking diarani sregep. Tidak begitu. Tetap dalam ikhlas. Ya, jadi buah dari la ilaha illallah ini adalah lillahi ta'ala. Padahal ikhlas niku angel lho Bapak Ibu. Saestu angel, termasuk sing ngomong ngeten iki. Ikhlas niku lawane napa? Riya dan sum'ah. Memamerkan amalan dan memperdengarkan amalan supaya kita dipuji oleh manusia. Kadang-kadang mboten krasa. Ya. Saking tersembunyinya riya itu, kita ndak krasa. Itu dawuh Kanjeng Nabi, deteksinya riya itu ya, seperti kita mencari semut hitam di balik batu hitam di tengah malam gelap gulita. Ya napa niku angel, goleki semut ireng, ndek waliki watu ireng, bengi-bengi peteng, saking tersamarnya. Dan rata-rata termasuk sing ngomong niki, sifat manusia niku seneng dipuji, tidak mau dicaci. Nek dilem niku walaupun wah sampean iso-iso ae, tapi nggih niki tetep ya mekar ini. Itulah yang harus kita belajar. Wes batilem, yang penting lakon bener. Yang penting kita sebagai hamba Allah yang taat, beres sudah. Karena pernah saya sampaikan, kalau kita itu nuruti omongan orang, tidak akan ketemu Pak. Mesti pro dan kontra itu pasti ada.
Komen-komen netizen itu mesti pro kontra itu mesti ada. Yang penting bagi orang yang beriman itu hanya mencari penilaian Gusti Allah. Wahia al-urwatul wusqa, dan kalimat ini adalah tali yang kuat. Ya. Tali yang kuat. Jadi kalau sudah bergantung kepada Gusti Allah, itu berarti kita memegang tali yang kuat. Tidak khawatir dengan apapun dan dengan siapapun. Maka inilah jimatnya orang yang beriman. Napa jimat itu yang sing beriman? Kebergantungan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Hil aliyil azim. Mboten usah golek sabuk sikep sing anti bacok. Mboten usah gawe napa rompi sing gak tedas peluru, mboten perlu. Nanti bentuk pertolongan Gusti Allah niku itu tadi tidak akan kita sangka-sangka, tapi kita dilindungi oleh Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wahia allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam kalimatan bagiyatan, dan kalimat inilah yang kemudian dinyatakan sebagai kalimat yang bagiyatan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dikatakan kalimat yang terus menerus harus kita wariskan ya, kepada generasi penerus. Jadi kalimat la ilaha illallah ini harus kita wariskan, dan ini adalah kalimat sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu juga mengajarkan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun abna'u allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi dan para rasul itu mengajarkan akidah yang sama, yakni kalimat ini la ilaha illallah. Hanya saja syariatnya yang berbeda-beda. Sama Nabi Adam tidak ada hukum waris. Napa sing diwarisi karek ngedo malam sak meneng ban ini dum-dumen ngono. Ya. Mboten wonten Kementerian Agraria barang ndak ada sama Nabi Adam. Hukum jual beli juga ndak ada, karena pada waktu ndak ada pasar, ndak ada Indomaret. Hukum pernikahan zaman Nabi Adam itu boleh menikah dengan saudara kandung. Dalam wonten tiang malih yang tidak boleh menikah dengan saudara kembar. Itu hukum pernikahan zaman Nabi Adam. Terus syariat ini berkembang. Sempurnalah ajaran Islam ini setelah disempurnakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam sing dibeto kanjeng Nabi ini Islam sing sampun sampurna sampai kiamat. Jadi itu kalimat bahagia, kalimat yang terus menerus ada. Ya. Walaisal muradu qaulaha bil lisan ma'al jahli bimaknaha. Maka kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan, tapi kemudian kita tidak memahami maknanya. Kalau hanya sekedar mengucap dengan lisan, ya orang-orang jahiliyah dulu juga bisa Pak mengucap kalimat ini. Ya, mereka itu orang Arab. Begitu diajari la ilaha illallah, tidak sampai 1 menit mereka hafal. Wancane wong Arab, mulai cilik lahir di Arab, bahkan dikutang di coro Arab. Tapi yang dimaksud adalah kita memahami maknanya. Ya. Termasuk fa'inal munafikin yaqulunaha. Termasuk orang-orang munafik itu juga mengucapkan kalimat itu.
Tetapi mereka wahum tahtal kufar fitarkil asfal minan nar. Tapi orang munafik itu mereka hanya mengucapkan dengan lisannya saja, sedangkan hati mereka mengingkari, sehingga tempat mereka itu di neraka yang paling bawah. Bahkan di bawah nerakanya orang kafir itu orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Karena ucapannya itu hanya sekedar lisan. Bahkan mereka itu yusallun wa yasumun. Mereka sholat, mereka puasa, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, tetapi itu hanya kamuflase saja. Sesungguhnya hatinya itu tidak sambung kepada Gusti Allah. Nah, ini kan penting ya. Ternyata tauhid itu bukan sekedar kita itu mengucapkan, tapi hati kita harus mantap, dan itu harus kita buktikan dengan amal-amal soleh. Maka pemahaman la ilaha illallah yang benar ini adalah setelah kita ucapkan dengan lisan, ya, ma'rifatuha bil qalbi, kita juga harus meyakini dalam hati kita. Wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha, dan kita juga harus mencintai kalimat ini. Jadi kecintaan orang beriman kepada Allah itu tidak bisa dikalahkan dengan kecintaannya kepada apapun saja. Nomor siji niku Gusti Allah. Seperti yang sering kita dengarkan, Nabi Ibrahim itu bahkan rela untuk menyembelih putra yang dicintainya, putra semata wayangnya, dalam rangka ini membuktikan mahabbah, kecintaan kepada Gusti Allah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu kecintaan mereka kepada Gusti Allah itu amat sangat. Jadi cinta yang pertama itu kepada Gusti Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga baru kepada yang lain-lain. Seorang suami mencintai istrinya, seorang istri mencintai suaminya, seorang bapak menyayangi anaknya, itu semua bentuk-bentuk cinta. Tapi setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, termasuk juga wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu, dan kita juga harus membenci, menyelisihi orang-orang yang mengingkarinya. Walaupun tidak kemudian kita mengekspresikan kebencian itu secara misalkan kepada orang yang non muslim, kita tidak usah ngilong, tapi secara hati kita tidak setuju dengan keyakinan mereka. Ya, kalau kita melihat ada orang yang non muslim itu meninggal dunia, kita berpikir, ya Allah, orang ini dulu di dunianya mungkin kaya raya, tapi habis sudah, dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Alhamdulillah, kok saya masih punya iman, punya Islam, kuat imannya akhirnya. Karena iman di akhir zaman ini kalau dawuh Kanjeng Nabi itu napa nggih? Lek bahasa mriki termasuk iman sing metel, gampang pedot, Pak. Metelnya gampang pedot. Ya. Kanjeng Nabi dawuh satakunu fitanun. Kamu nanti akan menjumpai satu masa yang masa itu penuh dengan fitnah. Ya. Kaki ta'il lailil mudlim, yang ketika itu seperti malam yang gelap gulita. Ya. Bahkan saking metelnya iman di akhir zaman itu digambarkan oleh Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Orang itu pagi masih beriman, sore sudah kafir. Sore masih beriman,
pagi sudah kafir. Kenapa itu? Ternyata sebabnya satu. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka hanya gak kuat aja dengan godaan dunia, sehingga dijual imannya hanya gara-gara dunia, bisa fulus, bisa apa. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara diberi uang, kemudian dia mengatakan saudara-saudara semua agama sama. Waduh niki beliut niki. Jenengan tanya yang saya ngapunten orang desa, bahkan yang katakanlah tidak pernah sekolah, itu kalau ditanya apa semua agama sama, mesti mereka menjawab tidak sama. Ya. Maka haram hukumnya bagi kita orang Islam itu mengatakan semua agama sama. Jadi bagi kita itu inna dina indallahil Islam, aila dina mandiyun indallah siwa al-Islam. Tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang diterima di sisi Allah selain agama Islam. Ini keyakinan, ini wajib. Sehingga yang saya ngapun tidak perlu Bapak Ibu kita mengucapkan salam 5 agama itu tidak perlu. Karena salam ini ada tuntunannya. Rasulullah memberikan tuntunan tentang salam ini, saking pentingnya salam. Jadi Rasulullah itu melarang kita mengucapkan salam ataupun menjawab salam dari orang yang non muslim. Jadi nyon sewu kalau ada saudara kita Nasrani, Assalamualaikum, kita jawab waalaikum saja. Tidak usah waalaikum salam. Karena kan pernah saya terangkan salam itu kan macam-macam. Ada salam yang kita wajib menjawab. Salamnya siapa? Salamnya saudara kita sesama muslim. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau diberikan salam oleh saudaramu sesama muslim, maka jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih baik, minimal sama. Ada salam yang tidak boleh dijawab. Salamnya orang yang non muslim. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Salam sinten? Salam sinten Bu, sebutan perlu dijawab. Salami imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul saja dengan waalaikumsalam Pak Imam. Malah gak karu-karuan, tidak perlu dijawab. Ada salam yang kita tidak ingin mendengarkan jawabannya. Salam nopo nih? Nopo? Pinter. 100 untuk kalau kita ke kuburan kan ada tuntunan. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Atau dalam redaksi yang lain assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wa nahnu bikum lalahikun ghafarallahu lana wa lakum. Itu salam ketika kita masuk ke kuburan. Betul sangat ini jawabannya Bu. Bu dijawab tenan sudah kepelayu tenan. Jadi itu harus kita yakini Islam ini agama yang benar. Maka yang saya ngapunten sebentar lagi 25 Desember itu mesti ramai pertanyaan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal. Kalau ada yang tanya begitu jangan balik bertanya, lah opo saiki sampean kok ngucap-ngucap. Profesor Dr. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amruwah, sekitar tahun 80-an ketika beliau menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, itu beliau sudah memberikan fatwa itu bahwa hukumnya mengucapkan selamat Natal bagi orang Islam itu haram. Nunggu cek takon ae. Lek gak ngucapno tapi WA. Oh, alah. Lah sungkan ya. Pas riwayat nang omah. Itu ndak boleh.
dan tidak perlu. Dan itu bentuk toleransi kita. Jadi toleransi itu Bapak Ibu membiarkan orang yang non muslim menjalankan ibadahnya masing-masing. Kalau kita mengucapkan selamat Natal itu bukan toleransi tapi intervensi. Melo lala nopo. Wong sudah jelas lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagimu Natalmu, bagiku Idul Fitriku. Sudah. Yang penting aku tidak ngebom gerejamu lah wis. Yang penting aku ora ngenyek Tuhanmu lah wis. Karena memang kita dilarang Bapak Ibu dalam Quran menghina Tuhan-Tuhan mereka. Karena nanti mereka kembali akan menghina Allah. Jadi tidak usah ada temannya Nasrani Ustinya. Iku Tuhan kok mabuk. Oh, boten pareng nih, boten pareng. Biarkan sudah, biarkan. Kita juga tidak usah ikut-ikut intervensi. Nyun sewu, apalagi kemudian di masjid ini dipasangi banner segenap takmir masjid Ahmad Dahlan mengucapkan selamat hari. Wah, itu gawat nih. Aku takmiri mesti mari ngombe botrek entek 10 nih. Mumet nih. Ya biarkanlah kalau mereka di gereja pasang selamat Idul Fitri itu kita tidak minta, kita tidak usah terpancing. Karena menurut Ibu Irene Handono, mantan biarawati yang masuk Islam, itu di antara program mereka itu ya begitu, supaya kita terpancing, pancingan. Ya termasuk salam lima agama itu kan dasarnya kan alasannya aja kita itu biar toleransi. Itu namanya bukan toleransi. Itu kan baru saja akhir-akhir ini tuh usum itu. Ya, yang saya mulai dhuwur sampai isor sampai RT ini barang melok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Nah dirahayu. Itu mboten usah. Udah kalau kita misalkan jadi pejabat publik, jadi RT, jadi RW, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang selain Islam saya ucapkan selamat pagi. Itu sudah cukup. Ya, artinya selamatmu mek pagi tok. Perkara awan keserempet beca, aku nggak ngerti. Oh selamat pagi. Maka salam yang diajarkan oleh Allah itu assalamualaikum. Dan itu nantilah sambutan penghuni surga itu begitu. Ya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera. Maka kita sesama muslim ini juga harus saling mengucapkan salam. Rasulullah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak bakal masuk surga sebelum kamu menjadi orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu belum akan bisa masuk surga selain kamu saling mencintai dengan saudaramu sesama muslim. Awala adullukum ala syai'in aw ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah engkau aku tunjukkan, kata Rasulullah, satu perkara yang ketika ini engkau usumkan. Kenapa engkau usumkan itu? Engkau apa? Engkau viralkan, engkau biasakan di antara kamu semua, ini akan menjadikan tahabbtum, kamu saling mencintai, kamu saling mengasihi. Apa itu ya Rasulullah? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam. Maka orang Islam itu jangan malu-malu. Assalamualaikum. Masuk ketemu, hei, yo apa kabar? So gak ketok tak kira mate. Waduh, ini kita apa? Wes gak napa? Donga no salam malah mate-mate no. Apalagi itu salam Surabaya niku sing wah. Padahal kalau ini kita jalankan, ini resepnya Kanjeng Nabi loh. Sanes kula loh. Kanjeng Nabi sing dawuh, awala adullukum ala syai'in. Ya. Maukah engkau aku tunjukkan pada satu perkara, ya, atau satu urusan yang idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau ini engkau usumkan, engkau sebar-sebarkan, maka kamu akan saling mencintai. Apa itu ya Rasulullah? Afsus salam bainakum.
Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Tapi gini wau lho, aturan salam mboten niku wau nggih. Jangan sampai kemudian afsus salam ngawur. Wape disalami masih wong non muslim. Nah, itu tidak boleh. Ayuhan nas afsus salam. Tebarkanlah salam. Tebarkanlah kedamaian. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika banyak orang sedang tertidur. Maka apa jaminan dari Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi 4 ini bisa jadi tiket masuk surga. Afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Tapi niki kabeh abot lho. Makane ade swarga. Lek enteng ade kipas angin. Ambek magic chair. Krono abot ade swarga menebarkan salam. Kalau ketemu assalamualaikum dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Tentu dengan jawaban yang seimbang atau bahkan lebih baik. Kalau temannya menjawab mengucap salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingin jawab tapi dengan terpaksa, ya ini tidak termasuk yang niku yang afsus salam bainaku. Nah, jadi ini kembali pada tauhid. Ya, monggo kita mantapkan iman kita. Dan kita tidak usah ribut dengan hukum mengucapkan selamat Natal, sudah selesai. Bahkan ketika itu oleh rezim Buya Hamka kan disuruh mencabut fatwa itu. Buya, itu mbok dicabut, itu nanti akan menyebabkan intoleransi, menjadikan ketidakrukunan. Apa kata Buya Hamka? Itu justru toleransi. Kalau saya disuruh mencabut, lebih baik saya mengundurkan diri jadi ketua beres. Lah sakniki kadang-kadang ngoten niku. Enggak ngucap selamat Natal dianggap tidak toleran. Justru toleransi kita kan di situ. Kan dulu pernah itu dalam satu riwayat, ini yang jadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun. Rasulullah yang didatangi oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Wahai Muhammad, daripada kita terus begini-begini musuhan terus, yang enggak toleransi, saling berpendirian sendiri-sendiri. Ayo kita gabung. Maksudmu gimana? Ya, kalau kamu sedang beribadah sholat, aku tak ikut. Engkau lepas aku ibadahnya mbak berhala, kamu dengan pengikutmu harus ikut. Nabi kan sempat terdiam itu, dan Nabi itu selalu menunggu wahyu, Bapak Ibu. Tidak pernah kemudian langsung beliau menjawab, bukan. Betul turun wahyu itu. Kul ya ayyuhal kafir. Katakanlah wahai Rasulku kepada orang-orang kafir itu yang sok toleransi itu. La abudu mata butuh. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Ditutup surat ini dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan mengucapkan selamat Natal, kamu pun tidak perlu mengucapkan selamat Idul. Akan ngoten nah penjabarannya. Natalmu, Idul Fitriku selesai. Lek masalah kerja bakti, bangun paving dalan nang perumahan, gotong royong enggak apa-apa. Tapi lek urusan ibadah enggak perlu gotong royong. Ya. Karena kita keyakinan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya agama Islam yang paling benar. Maka perlu saya tegaskan, jadi orang Islam itu harus fanatik. Ya, jangan tidak usah risih. Terlalu fanatik. Memang harus fanatik jadi orang Islam itu, Bapak Ibu. Dasarnya surat Al-Baqarah ayatnya insyaallah 208. Yang saya dicek Al-Baqarah 208. Ada Qur'annya. Al-Baqarah 208. Ini dasar
ketika kita jadi orang Islam itu harus fanatik. Ketemu Ustaz Fen. 208. Sampun ketemu ibu-ibu. Niku HP-ne wonten Qur'ane napa mboten? Oh, kudu wonten lho. Sok HP sini TikTok tok mawon. Sudah ketemu. Coba minta tolong dibacakan. Pakai mic. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'ul khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kamu secara total, sing fanatik, sing temenan. Coba kita lihat saudara kita Nasrani itu, saking mereka itu fanatiknya, kalungan salib. Gimana boten? Anak-anak muda mereka dengan bangga itu. Kenapa anak-anak muda Islam kok minder? Kalau mereka kalungan salib, kita saingi kalungan cidor. Mungkin boten. Tapi tunjukkanlah identitas kita sebagai orang Islam. Ishadu bi anna muslimun. Deloken aku iki wong Islam. Jangan kemudian kita minder. Kadang-kadang pakai pakaian Islami begini minder. Ya, dulu kan sempat itu ada yang katanya kenapa niku? Masjid adalah sumber teroris. Waduh. Niki sing ngomong niki termasuk niku apa nih? Sing mari ngombe bodrek entek 20. Oh, masjid ini tempat kita sujud kepada Gusti Allah, masjid tempat kita damai. Oh, masjid ini adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Pesantren adalah sarang teroris. Loh, sing pesantren dipermasalahkan. Lah sing kafe. Lah sing rumah bordil. Ya, jadi tidak ada ceritanya orang Islam itu membuat masalah, karena Islam itu agama damai, namanya saja sudah selamat. Jadi itu perintahnya. Kalau berislam itu secara total, yang fanatik. Kemarin saya sampaikan di kajian Masjid Nur Hidayah itu. Jadi orang Islam itu harus totalitas. Karena sesuatu itu lek nanggung niku mboten penak. Lek waras menisan waras, lek gendeng menisan gendeng, jelas. Sing repot niku lek setengah gendeng. Kok dilono gendeng teko warasi. Baru diarani waras dijak omong gelambiar. Lek repot ta, Pak. Lek lemah menisan lemah, lek genteng menisan genteng, pun dadi kreweng. Kreweng niku nanggung, lemah kudu dipasang di genteng gak kena. Itu maka kita jadi orang Islam itu harus kafah. Mendidik anak ya cara Islam, masuk kamar mandi itu cara Islam. Apapun kita atur cara Islam. Karena Islam adalah agama yang benar. Jadi orang tua sekarang itu tidak usah ikut teori-teori pendidikan barat. Ustaz Mahar jadikanlah anak sebagai teman, sebagai sahabat. Tidak ada itu. Akhirnya ya napa sakniki lari lama. Wong kanca kok nang bapak ya koyo kanca. Tas teko wis. Nduk, bapak gawe wedang, Nduk. Gawe dhewe. Wong kanca jarene. Apalagi murid dengan guru saat ini. Tidak ada pendidikan yang lebih baik selain pendidikan Islam. Bagaimana mendidik anak cara Islam? Baca surat Luqman itu. Ya. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala contoh Luqman Al-Hakim dalam mendidik anaknya. Yang pertama diajari matur suwun, aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Yang kedua diajari tauhid. Nah niki. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka
ladulmun adim. Ojo pisang-pisang sampean mensekutukan Allah. Karena syirik itu dosa yang paling besar. Anak umur 7 tahun, dawuh Rasulullah, alimu auladakum bis shalah, ajari anakmu, latihlah anakmu salat di umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun, umur 9 tahun dia sudah berani meninggalkan salat, gepuken. Itu ajaran Islam. Kita ndak usah melirik teori-teori yang di luar Islam. Sing kok niku wae. Wis akhire dadi molo. Sehingga sekarang guru niku, kalau ini nggak ada konco guru agama, kalau mboten kenal tapi sama-sama guru agama. Kemarin kan rame itu, ngajak muridnya sholat, perempuan, tidak sembahyang meso. Namanya guru kan manusia biasa, pasti itu kan emosi, ditapuk lah repot. Napuk nggih mboten banter, Pak. Kan nggih bener loh, nek meso ditapuk kan nggih bener. Wis pantes sih. Toh arek enggak sampai semaput. Itu kalau orang tua yang baik mestinya berterima kasih pada gurunya. Matur suwun Pak Guru, lek perlu tak tambahane. Lek wong tua ben ngoten. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Besoknya si anak tidak masuk. Hari ketiga ternyata si guru tadi dapat panggilan dari Polres Malang. Ternyata orang tuanya melaporkan itu ke kepolisian. Sampai dipanggil penyidik, akhirnya sampai kemudian diperintahkan wajib lapor sampai 4 bulan itu. Seminggu 2 kali rumahnya dampit, harus ke Panjen. Ternyata teman guru saya ini tidak ngerti kalau statusnya tersangka, itu tidak ngerti. Dianggap aku tak nang Polres ya absen, dianggap boten. Jadi guru biasanya absen murid, aku diabsen polisi. Akhirnya baru kemudian teman-teman guru agama itu kompak membantu. Ada lembaga bantuan hukum yang juga gratis, selesai dengan damai. Ngoten niku lho Bapak Ibu, orang tua sekarang. Jadi tadi guru niku serba repot. Dicarno carane gak tahu tanggung jawab guru. Mosok arek ngono dicarno ae. Makanya sembarang sakniki repot. Engko lek ditangani jarene intervensi. Wong gak sembahyang kan urusan privat. Ngoten sakniki niki. Repot nih. Masih ngaji itu nggih repot. Lek diluen. Kok suwe men. Wis jam itu pas kita akhiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita mengasihi hidup kita di dunia ini dengan iman Islam, husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan menetapkan kita dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.